Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata padamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahui, dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya tapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Dalam suratnya Santo Paulus kepada jemaat Efesus, dia menyampaikan syukur meskipun dia merasa sebagai orang yang hina karena menganiaya jemaat itu, tetapi karena karunia panggilan Allah sendiri, kasih karunia yang dia terima menjadi pewarta Injil kemana-mana dan khususnya kepada bangsa-bangsa lain. Kasih karunia ini diberikan kepadanya, dan Paulus merasa bersyukur dan berterima kasih atas panggilannya itu, meskipun merasa hina karena menganiaya jemaat sebelum mengenal Kristus. Seluruh kekayaan Allah yang dikatakan tersembunyi berabad-abad kini dibuka, yaitu di dalam perjanjian baru, di dalam kehidupan baru, dalam perjanjian baru. Rahasia kehidupan Allah yang tersembunyi berabad-abad sekarang diwahyukan, dibuka.
melalui Yesus Kristus yang hadir di dalam kehidupan. Ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, karena itu juga menjadi panggilan kita untuk tetap hidup dan dekat dengan Kristus sendiri, hidup yang sekarang dikatakan tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Dia, setia melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Itu menjadi tanda bahwa kita selalu siap sedia menyambut kedatangannya. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, marilah kita bersama-sama selalu siap sedia untuk mengikuti panggilannya di dalam kehidupan kita. Santo Paulus pun berani mengatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Bapa dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Marilah kita hening sejenak.